Calon Bupati Ahmad Dhani dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan menghina Presiden Joko Widodo. Menurut pelapor, Ahmad Dhani menghina Jokowi saat berorasi dalam aksi damai 4 November lalu. Musikus dan calon Bupati Bekasi Ahmad Dhani dilaporkan RLJ dan relawan Jokowi karena diduga telah menghina Presiden Jokowi. Ketua Umum RLJ Riano Osha mengungkapkan pihaknya telah melaporkan Ahmad Dhani dengan menyertakan bukti berupa video Ahmad Dhani saat berorasi dan 3 saksi. Riano menegaskan selain melaporkan secara pidana, pihaknya juga akan melaporkan Ahmad Dhani secara perdata. Ahmad Dhani diduga melanggar pasal 207 dan 160 KUHP tentang penghinaan dan penghasutan. Ini atas desakan ya, beberapa kawan yang sangat banyak sekali dari Projo dan Laskar Jokowi untuk melaporkan Ahmad Dhani karena mereka menyaksikan ketika demonstrasi 4 November kemarin itu Ahmad Dhani melakukan orasi yang secara terbuka di hadapan massa rakyat mengatakan presiden dan lain-lain. Kami sebagai warga negara yang notabene juga adalah relawan Pak Jokowi JK ini merasa tersinggung sekali dan terganggu. Di bawah sini Presiden benar-benar tidak menghargai habaib dan ulama. Saya sangat sedih sekali dan menangis mempunyai presiden yang tidak menghargai habaib dan ulama. Ingin saya katakan anjing, tapi tidak boleh. Ingin saya katakan papi, tapi tidak boleh. Yang kita amankan, kemudian yang cukup bukti kita naikkan sebagai tersangka ada 11, kemudian tentunya yang sisanya kita pulangkan, dan dari keterangan 11 orang tersebut ada 15 orang yang masih kita jadikan DPO. Adapun perinciannya, yang pertama terkait dengan kasus pencurian dan penggunaan kekerasan terhadap orang maupun barang, TKP di Indomaret, 2 tersangka, 4 DPO. Adapun tersangkanya inisialnya IA dan C. Kemudian TKP yang di Alfamart, 1 tersangka, 7 DPO. Adapun tersangkanya inisialnya adalah WM. Kemudian yang kedua, pengerusakan sepeda motor. Untuk korbannya sendiri adalah saudara Opik, wartawan salah satu stasiun televisi. Untuk tersangkanya 1 orang, AS. Kemudian DPO-nya ada 4 orang. Kemudian yang ketiga, penyerangan terhadap anggota atau kekuasaan umum. Untuk korban, Kompol Pujo Sukmono, tersangkanya 7 orang, inisialnya MR, MN, DA, SCF, S, M, dan F. Jadi totalnya ada 11 tersangka dan DPO-nya 15 orang. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan untuk perkembangan kasus di 2 TKP. Yang pertama yang
Jalan Merdeka Barat, ya Medan Merdeka Barat, dan yang kedua di Penjaringan, Gedung Panjang. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya. Saya belum bisa sampaikan itu rekan-rekan, kembali lagi karena tadi masih belum cukup bukti ya, makanya masih kita pulangkan. Dan kita masih meneliti, masih memeriksa terkait dengan barang bukti, digital forensik, rekaman-rekaman video, kemudian foto-foto yang ada tentunya akan kita kembangkan. Kita masih berproses, masih penyelidikan. Iya. Yang mana? Secara spesifik nanti saya telusurinya ya, karena memang keterangan dari penyidik baru 3 tadi ya. Tapi sekali lagi karena memang penyidik masih mengumpulkan alat buktinya, perlu yang dipenuhi sehingga jangan sampai nanti kita sidik, kita sampaikan ke JPU nanti akhirnya tidak lengkap ya. Itu proses gelar ya yang bisa menentukan itu. Nanti kami pastikan kalau sudah menjadi tersangka ya. Oke. Masih kita kembangkan, masih kita cari. Harap bersabar, karena ini on the spot, kejadian, kerusuhan, langsung ditangkap-tangkapi, tapi mereka sudah bicara, mereka sudah menyampaikan siapa-siapa orang-orang yang di belakang itu, tentunya nanti kita lihat perkembangannya ya, harap bersabar dulu. Tapi kebanyakan ini mereka ikut-ikutan, yang tertangkap 11 ini, yang 15 kemarin ya, yang jadi tersangka kan 11. Ya. Sama tadi yang saya sampaikan ya, tetap kita fakta-fakta hukum yang akan kita munculkan nanti, penyidik yang mengkonstruksikan apa bukti permulaan yang cukup, kasusnya apa, tentunya nanti kita berproses ya, tidak instan ya. Kembali lagi penyidik harus mengumpulkan alat bukti, kemudian benang merah kejadian tersebut, mengkonstruksikannya sehingga nanti kita bisa laksanakan pemberkasan. Terkait dengan kasus Buniani nanti biar Mabes yang mengekspos ya, karena memang kasusnya berbarengan dengan kasus yang penistaan agama, nanti sama-sama. Kembali lagi polisi akan mengungkapkan fakta-fakta hukumnya, kemudian mengkonstruksikan sesuai dengan pasal 184 KUHP, mengumpulkan alat-alat buktinya, minimal 2 alat bukti yang cukup, kita baru bisa menentukan seseorang menjadi tersangka. Makanya kita berproses, rekan-rekan mohon waktu, karena ini rekan-rekan bisa lihat kejadiannya kan masa yang kita hadapi kan, berarti banyak orang kan, itu yang perlu kita pilah-pilah sehingga nanti kalau mengerucutnya benang merahnya kepada seseorang, sesuatu, siapapun, tentunya kita akan melakukan tindakan tegas. Mabes Polri ya, kemarin kan sudah disampaikan Bapak Kadif Humas kan rencana kayaknya besok ya, nanti kita tunggu ya. Apa? Nanti kita tanya ke Kadif Humas ya, karena itu Mabes yang nangani. Oke? Kan sudah dikembalikan kepada keluarga ya, keluarga juga sudah menerima bahwasanya yang bersangkutan ada riwayat asma yang sudah diperingatkan oleh keluarganya, tapi yang bersangkutan tetap ikut demo. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tidak ada luka-luka di badannya juga. Apa? Penuturan dari keluarganya demikian. Apa?
Ya Allahu alam. Apa? Ya tadi asma. Ya. Kenapa? Tidak ada. Kan sudah saya sampaikan tadi, tidak ada luka. Dan kita tidak menggunakan peluru tajam, kita menggunakan gas air mata. Gas air mata. Tapi kalau tidak ditanya yang batu-batu dilempar, kalau tidak ditanya. Yang polisi yang luka-luka kan ditanya. Kamu mau ngejar itu, tapi kalau polisi yang luka-luka kan tidak tanya. Kenapa? Ada titipan? Ya polisinya, rekan-rekan lihat, kita 79 polisi yang cedera, yang terluka, dan terakhir kemarin kita update ada 11 yang masih di opnam. Ya. Apa? 11 yang masih dirawat. Ya, nanti saya update-nya kembali. Kabidokes kemarin terakhir update-nya 11 di rumah sakit Polri, kemudian 1 di rumah sakit Pusat Angkatan Darat, kemudian 2 di rumah sakit Pelni. Kemudian masyarakat ada 2 yang dirawat di rumah sakit Pusat Angkatan Darat. Ya banyak luka terbuka karena lemparan batu, mukanya, mulutnya, wajahnya, kepalanya. Ada perutnya yang kena tusuk bambu. Kok tidak ditanya itu tadi? Dia ngejarnya terus, yang anu dia. Kenapa? Apa? Lukanya perutnya ditusuk dengan bambu. Iya. Emangnya siapa? Kan sudah sampaikan tadi polisi kan? Di rumah sakit Polri. Ya. Apa? Ya makanya, kan tadi saya sampaikan, lagi diteliti dari rekaman-rekaman CCTV video. Kan masa brutal kan, kita tidak bisa langsung bisa main tangkap-tangkap saja. Bisa menyulut nanti masa lebih beringas bisa aja. Itu teknis saja penyidikan. Ya sabar saja, nanti penyidik akan yang menindaklanjuti itu. Apa? Itu di Jakarta Utara. Ya mereka memang perusuh ya. Mereka memang sudah anarkis, mereka pelaku kriminal. Tadi yang saya sampaikan tadi, dia melakukan penjarahan, dia melakukan pencurian, dia melakukan kekerasan terhadap barang, pembakaran motor, pembakaran beberapa halte, rusak beberapa toko. Ini sudah pelaku kriminal. Nah kan masa kan sudah diberikan peringatan secara lisan. Mereka bertahap, kita sudah menggunakan protap 01/2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Ternyata mereka juga tidak reda. Mereka malah menciderai anggota kita. Terus kita biarkan anggota kita. Kita rekan-rekan lihat tahu kan, anggota kita yang korban segitu. Ya tentunya ya tadi aturan-aturan itu yang kita mainkan. Sampai harus kita dengan terpaksa kita tembakan gas air mata. Kalau akibat itu sehingga yang lain terdampak, ya itu segala risikonya. Karena memang itu yang terjadi, faktanya kan di lapangan kan terjadi kekerasan terhadap anggota kita di lapangan. Kalian lihat toh? Nanti kalau tidak lihat kita tunjukkan videonya gitu. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, yang barusan Anda saksikan adalah keterangan pers yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya terkait kasus kerusuhan yang terjadi pada tanggal 4 November 2016 di Jakarta yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Sedangkan bicara soal kasus yang saat ini ditangani oleh Barreskrim Mabes Polri terkait dengan dugaan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur aktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, Barreskrim Mabes Polri telah memeriksa lebih dari 20 orang saksi. Kemudian